Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita bersama Indojazz Official, di mana kita selalu ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman karena berbagi itu indah. Hormat selalu untuk para suhu dan sesepuh. Video ini dibuat bukan maksud untuk mengajari, tapi di sini kita sama-sama belajar. Oke, teman-teman, untuk kali ini kita akan review masalah head ya teman-teman, head cylinder Yamaha 125Z. Ini kita aplikasikan untuk air King. Jadi ini bakal kita pasang juga ke si Black. Pokoknya si Black lagi upgrade besar-besaran. Lumayan ya teman-temannya, lagi dapat rezeki, jadi kita upgrade. Jadi ini nanti kita bakal bahas masalah head 125Z ini untuk tadi. Oke teman-teman, jadi kalau kita bahas masalah head 125 ini sedikit agak gimana ya, aduh. Jadi ini teman-teman, head 125 ini banyak ya beredar di pasaran. Itu ada yang emang klaim benar-benar ori, ada yang made in Malaysia, dan beberapa lagi ada yang merek-merek dari produsen ini ya, otomotif yang ada di Indonesia ya teman-teman. Ada juga ini brand dari buatan sendiri gitu teman-teman. Misal teman-teman punya ini ya, punya bengkel atau punya toko, itu bisa kita membuat ini sendiri ya teman-teman. Jadi kalau soal kita bahas untuk masalah original, aduh benar-benar ribet nih teman-teman. Jadi karena perusahaan Yamaha sendiri tidak memproduksi lagi nih teman-teman. Jadi tidak memproduksi lagi barang yang original dari Yamaha-nya sendiri ya teman-teman ya. Jadi produk-produk yang beredar itu kebanyakan kalau mengklaim itu adalah original, itu berarti copotan ya teman-teman ya. Kalau copotan dia benar-benar original. Kalau yang lain bisa jadi itu buatan pabrik mana kayak gitu, buatan siapa, dan pembuatan dari produsen-produsen lainnya ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bakal bahas masalah original atau tidak, karena kalau dibahas ribet, panjang ya ceritanya teman-teman ya. Jadi ini saya dapat 125Z yang katanya ori ya teman-teman, yang katanya ori, made in Malaysia. Tuh di sini tercantum aduh, nggak fokus ya, kelihatan nggak teman-teman? Tuh. Ini bisa nggak fokus kayak gini nih. Tuh, made in Malaysia. Jadi kalau bicara soal mutu, produsen lain bukan berarti nggak bagus teman-teman. Jadi buatan teman-teman, buatan negeri juga bukan berarti nggak bagus ya teman-teman ya. Itu banyak juga yang bahan-bahannya yang oke, yang tebal. Jadi relatif lah, kalau kecuali kita emang benar-benar ambil yang copotan ya. Kalau yang kebanyakan itu produsen-produsen dalam negeri ya teman-teman ya, lumayan lah gitu. Jadi tergantung temen dapatnya yang bagus atau tidak, yang dari merek apa kayak gitu kan. Banyak merek-merek ya. Ini karena saya ngambilnya dari ini dari toko online juga teman-teman, dia klaim ori, cuman ya udahlah nggak usah kita bahas. Jadi yang kita bakal bahas masalah ini sekarang teman-teman, apakah head 125Z ini buat teman-teman pemula ya, buat teman-teman pemula. Jadi kalau ingin mengganti head 125Z KRE King-nya itu apakah ini bisa dipakai langsung atau tidak? Nah itu pertanyaan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin mengganti KRE King-nya pakai head 125Z itu ada yang bisa langsung dipakai, ada yang tidak. Loh, kenapa seperti itu? Jadi teman-teman gini teman-teman. Ada produsen atau penjual itu yang telah
mengubah menjadi PNP RE King. Ada juga yang masih mentahan, jadi seperti itu teman-teman. Jadi lihat baik-baik dulu teman-temannya. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin dalam pelosok luar kota, yang mungkin di daerahnya tuh sulit untuk cari tempat bubut atau tempat ini, itu lebih baik ngambilnya yang benar-benar yang udah PNP ya teman-teman, yang udah dirubah ini ya teman-teman. Ini diameter squeeze-nya udah dirubah menjadi standarnya RE King. Jadi jangan ambil yang belum diubah ya teman-teman. Kalau teman-teman ambil ini yang masih mentahan, itu berarti kita bawa ke bengkel bobot dulu teman-teman untuk ngerubah ini squeeze. Nah ini, jadi kalau Yamaha 125Z itu kan cc-nya kecil, jadi otomatis ini ya pistonnya kecil, jadi ini ya kecil juga teman-teman. Ini ya kecil juga, kubah dan squeeze ini ya kecil. Jadi kalau untuk di RE King itu nggak bisa langsung PNP kalau yang mentah. Jadi harus dibawa ke tukang bubut dulu buat dirubah ininya menjadi standar RE King. Jadi kalau buat yang mentahan itu nggak bisa langsung pakai ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nekat langsung pakai ini ke RE King, aduh yakin piston teman-teman bisa bubar, buyar, hancur. Karena ini yang nggak sesuai. Jadi buat teman-teman yang mau beli head 125Z, ambil yang sudah PNP ya teman-teman, sudah PNP RE King. Jadi enggak bawa-bawa ke bengkel bobot lagi. Terkadang juga kita nggak paham berapa ininya. Mungkin kalau tukang bobot yang udah biasa ngerubah, mungkin tinggal antar aja, bang, ini ubah jadi ukuran RE King, mungkin bisa. Kalau tukang bobotnya udah biasa ngubah ya, udah biasa merubah ini. Tapi kalau kita ingin nggak ribet, nggak pusing, jadi ambil aja yang langsung PNP, jangan yang mentahan ya. Kalau ini kemarin ambil yang mentahan ya teman-teman ya. Ini kita bawa ke tukang bobot lagi buat dirubah menjadi standarnya RE King. Tuh, seperti inilah kurang lebih penampakannya teman-teman ya. Lumayan. Jadi kalau teman-teman udah ngambil head ini, teman-teman juga harus ambil ini teman-teman. Tuh, nih, ini plat besi di atasnya nih, sama karet peredam. Jadi ini satu paket nih teman-teman. Jadi ini karet peredam sini buat meredam. Tuh, saya kayak gini teman-teman. Ntar saya buka dulu teman-teman ya. Ini ori teman-teman, nggak tahu juga ya. Terkadang banyak kalau bungkus ginian mah bisa dibikin ya teman-teman ya, bisa di apa, dijeplak kayak gini-ginian mah. Tuh, ini karet, jadi di sini nih fungsinya buat peredam. Jadi sama kayak blok RE King itu kan. Kalau blok RE King kan karetnya di bagian dalam ya. Nah, kalau ini 125 ini di atas teman-teman. Tuh, ini kayak gini. Dan ini tutupnya teman-teman, platnya untuk penahan getar, peredamnya juga nih teman. Karet habis itu dikunci sama ini teman-teman. Ini nanti kita bakal pasang si black. Nah nanti setelah si black udah selesai beres, udah di upgrade semuanya, nanti bakal kita review ya teman-teman ya, apa aja yang udah di upgrade lagi si black. Ini sulit amat ya. Tuh. Ini masih perawan teman-teman. Masih sempit ya. Tuh gini teman-teman. Ini saya ngambil produk dari 2TC ya. Tuh,
Nanti kayak gini teman-teman tuh. Nah, jadi ini peredamnya teman-teman, penahan karet ini ya, ini penguncinya nih. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau beli ininya aja bisa tetap dipakai, cuman kan mungkin kalau seandainya dananya terbatas ya nggak apa-apa, ini aja dulu dipasang. Tetap bisa dipasang teman-teman, tetap bisa dipakai, cuman itu tidak ada peredam suaranya aja. Nah kalau ini buat peredamnya teman-teman, karet dan tutupnya, jadi satu paket seperti ini teman-teman. Jadi kalau saran saya lebih baik nanti kalau beli juga satu paket teman-teman, head, karet, dan penutupnya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dah, untuk kali ini mungkin cukup sekian pembahasan masalah tentang head 125Z. Semoga bisa menjadi referensi, semoga bisa menjadi ilmu buat teman-teman yang ingin mencoba mengganti head 125 untuk Yamaha Air King-nya. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.